Cek, Pak. Outstanding check, ya, outstanding check atau cek yang masih beredar. Ada yang tahu nggak outstanding check itu apa? Catatan perusahaan bukan, Pak? Outstanding check catatan perusahaan. Iya. Bisa dipanjangin, apalagi? Catatan yang belum dilakukan atau dicairkan gitu. Oleh perusahaan. belum, catatan yang belum dicarikan oleh perusahaan, ya. Outstanding check ini berkaitan dengan cek. Kemarin kan waktu kita bicara mengenai kas, kan juga bicara cek. Cek itu ada cek yang untuk pembayaran, ada cek yang kita terima, ya, dari pihak lain. Ada cek yang kita keluarkan untuk pihak lain, ya, untuk pembayaran sesuatu, gitu ya. Bisa membayar karena pembelian, bisa membayar utang, bisa membayar gaji dan sebagainya, ya. Jadi outstanding check atau cek yang masih beredar ini adalah, catat ya, catat, cek yang diterbitkan oleh perusahaan, ya, cek yang diterbitkan oleh perusahaan. Kalau cek itu diterbitkan perusahaan, artinya perusahaan akan membebankan rekeningnya untuk pembayaran sesuatu, gitu ya. Namun cek ini belum diterima oleh bank. Ya, katakanlah cek ini diterbitkan, katakanlah yang menerbitkan adalah perusahaan A untuk perusahaan B sebesar 10 juta, gitu ya. Jadi cek ini ditulis sebesar 10 juta oleh perusahaan B, kemudian diserahkanlah ke perusahaan, ya, cek ini ditulis oleh perusahaan A sebesar 10 juta, kemudian cek ini diserahkan kepada perusahaan B. Nah, perusahaan B ini belum, ya, mencairkan cek tersebut ke bank. Ya. Jadi inilah disebut dengan outstanding check atau cek yang masih dalam peredaran, ya. Masih dalam peredaran. Bisa membedakan antara yang di atasnya? Bisa ya? Halo? Bisa ya? Catat dulu adanya outstanding check itu apa. Kalau di atas kan dijelaskan tadi, ya, deposit in transit, perusahaan yang mengirim uang atau bisa cek untuk menambah simpanannya di bank, kan. Kalau yang di bawahnya outstanding check ini adalah perusahaan apa tadi? Perusahaan membuat cek, menerbitkan cek, kan. Kalau perusahaan itu menerbitkan cek, itu perusahaan itu berarti membebankan untuk suatu pembayaran kepada pihak lain, gitu ya. Namun cek itu belum oleh pihak lain, belum dicairkan ke bank. Ini disebut dengan outstanding check atau cek yang beredar. Kalau ini yang sudah mencatat siapa? Perusahaan atau bank? Perusahaan. Perusahaan sudah mencatat.
Oke, Iya, Pak. betul. Terus bank harus Harus membayar, artinya apa? Hutang. Kalau sudah membayar jangan disebut utang. Beban. Kalau belum dibayar baru utang. Jangan, ya harus bahasanya, ya bahasa akuntansi gitu ya. Ini kan pembayaran, jangan utang. Dengan cara menambah atau mengurangi itu dong sekarang. Nambah, Bang, Pak. menambah bunga. kok bunga sih? Menambah atau mengurangi? Outstanding cek yang beredar itu kan cek yang dibuat oleh perusahaan untuk pembayaran sesuatu. Kalau pembayaran itu adalah beban apa pengeluaran apa gimana bagi perusahaan? Pengeluaran, Pak. Jadi Pengeluaran. Jadi bank harus mengurangi, ya. Itu harus dipahami dulu. Kalau itu dipahami rata-rata pasti bisa menjawab. Kalau nggak bisa ya kapan mengurangi, kapan menambah, ya tinggal begitu aja, tambah kurang, nanti saldonya harus pas, sama antara catatan perusahaan dan catatan bank. Yang selanjutnya ada kesalahan yang dilakukan bisa oleh perusahaan dan bisa juga oleh bank. Ya tergantung kesalahannya seperti apa. Bisa kalau kesalahannya bank harus nambah. Kalau harus mengurangi itu, Pak. Yang jelas kesalahan ini pasti terjadi. Contoh, katakanlah 5.000 bisa ditulisnya 50.000, atau sebaliknya 5 juta ditulisnya 50 juta, atau 50 juta ditulisnya 5 juta, dan seterusnya gitu ya. Terjadi selisih itu. Ya selisih inilah yang harus dicari dan dibukukan oleh bisa perusahaan dan bisa bank, tergantung siapa yang melakukan kesalahan. Gitu ya. Oke, kita lanjut mengenai penyusunan bank rekonsiliasi. Bank rekonsiliasi disusun untuk mengetahui kebenaran catatan mereka dengan membandingkan catatan perusahaan dengan catatan bank, dengan disertai sebab-sebab perbedaannya. Itu tadi di atas tadi sebab-sebab perbedaannya itu, ya. Makanya itu harus dipahami dulu. Kalau penyebabnya tidak tahu, ya gimana kita bisa rekonsiliasi? Ya, penyebabnya dicari dulu. Ya, nanti kita tahu penyebab beserta bukti-buktinya. Semua transaksi itu pasti ada buktinya ya. Kumpulkan buktinya, benar nggak keberadaannya. Kalau nggak benar ya bisa dipertanyaan lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke apa? Gimana sih menyusun bank rekonsiliasi? Ya, contoh ini adalah menurut catatan perusahaan abadi. Saldo simpanannya di bank per 31 Oktober 2009 sebesar 44.880.000. Sedangkan menurut catatan bank saldonya 62.020.000. Berbeda kan? Berbeda sekitar berapa? Ada 16-an juta kali, 18-an. Ya, sekitar itu beda ya. Nah, ini harus dicari. Ya, harus sama. Ya, kalau nggak sama berarti pada saat menyusun laporan keuangan itu akan salah. Ya, harus cari. Rekonsiliasi namanya. Oke. Perbedaan ini disebabkan oleh ya, bank telah berhasil menagihkan piutang. Sebentar dulu. Sebentar ya.
Oke. Nomor A, bank telah berhasil menagihkan piutang perusahaan kepada debiturnya sebesar 20 juta, dikurangi biaya tagih 400. Nah, itu tadi ya, kalau ada biaya-biaya harus dikurangkan. Sisanya 19.600 ditambahkan ke dalam simpanan perusahaan. Terhadap peristiwa ini perusahaan belum diberitahu. Nah, itu tadi kan. Jelas sebabnya sudah disebutkan di sini. Tapi nanti kalau sebabnya belum disebutkan, dengan pemahaman-pemahaman itu harus bisa dicari ya. Yang kedua, perusahaan memperoleh bunga atas simpanannya selama bulan Oktober 2000 sekian, 2000 karena 2020 sebesar 640.000, belum sempat diberitahu kepada perusahaan. Nah, harus dibedakan memperoleh bunga atau pembebanan atas biaya, atas kelola biaya rekening ya. Yang selanjutnya C, terdapat deposit in transit sebesar 7.500.000. Selanjutnya terdapat outstanding check sebesar 3 juta. Jadi outstanding check dan deposit in transit juga sudah dijelaskan di depan. E, perusahaan telah mengeluarkan cek untuk melunasi hutangnya kepada FA Anda sebesar 1.500.000, salah dicatat dalam pembukuan sebagai 5.100.000. Wah, salah nih. Cek tersebut telah diuangkan ke bank. F, bank salah mencatat cek atas permintaan perusahaan sebesar 2 juta, dicatat bank sebesar 200.000. Ya. Perusahaan menerima pelunasan piutangnya dari Tuan X dengan cek sebesar 4 juta, oleh bank dinyatakan sebagai cek kosong. Ya, cek kosong itu adalah cek. Ada yang tahu cek kosong? Ini bukan sih Pak, cek yang udah ditanda tangan tapi belum diisi nominalnya. Bukan. Ada lagi yang lain? Cek kosong itu adalah cek, bukan ceknya yang kosong. Cek itu sudah ditulis benar, ada nama penerimanya, nama penerbitnya, tanda tangannya, nominalnya sudah ada, tapi dia kosong. Nah, apa itu? Oh ini Pak, apa teh? Jadi misalnya di dananya ditulisnya 500 juta, tapi di akunnya itu cuma ada 200 juta, jadi disebutnya cek kosong Pak. Cek kosong. Sudah dapat ya? Ini siapa sih? Jiho Sabut Pak. Gio ya? Oke, Gio. Makasih Gio. Ya, jadi cek kosong itu adalah cek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, namun setelah dicairkan ke bank, namun saldo rekening perusahaan yang menerbitkan cek tersebut tidak cukup untuk membayar sejumlah nilai tersebut. Ya, tadi Gio tadi bilang, katakanlah ceknya 10 juta, tapi rekening gironya di bank hanya tersedia berapa tadi, 2 juta ya.
berarti perusahaan itu tidak bisa membayar kan? Tidak dibayarkan oleh bank karena saldonya kurang. Itulah disebut dengan cek kosong. Itu cek yang tidak bisa dibayarkan karena saldo bank tidak mencukupi, kira-kira seperti itu. Ya oke, itu ya cek kosong. Tadi di depan nggak ada, sekarang kita udah masuk. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Tadi catatan perusahaan. Ini harus dua berdampingan, catatan perusahaan, catatan bank. Ya. Catatan perusahaan tadi 44.880.000. STT catatan ya. Catatan bank 62.020.000. Nah, ini catatan awalnya nih. Ya, setelah tadi dicari berdasarkan informasi yang ada, berdasarkan transaksi yang ada, didapat saldo yang benar adalah 64.720.000. Ini harus sama. Sebabnya kita lihat catatan perusahaan yang nomor A tadi. Ya, yang nomor A tadi kan perusahaan atau bank berhasil menagihkan apa namanya? Piutang ya. Piutang perusahaan sebesar 20 juta dengan biaya itu 400.000. Ya. Ini di perusahaan harus ditambahkan. Halo? Halo, Ya, Pak. ya. Ini karena bank tadi sudah mencatat, bank jangan digubris lagi. Jadi perusahaan yang harus ditambah. Catatannya menambah, tapi dikurangi biayanya sebesar 400.000. Ya. Yang nomor B, bank memberi bunga tadi. Ya, bank memberi bunga tadi sebesar 640.000 dan itu ditambahkan di dalam catatan perusahaan sebesar 640.000. Terus selanjutnya adalah yang E, AB. Kita lihat di ini dulu ya, di perusahaan dulu. Yang E, apa tadi E? Perusahaan telah mengeluarkan cek untuk melunasi utang kepada EPA Anda sebesar telah dicatat dalam pembukuan sebesar 5.100.000. Cek tersebut telah diuangkan ke bank melunasi hutang. Ya, kesalahannya itu harus dicatat di perusahaan ya sebesar 3.600.000 sebagai kesalahannya
ya. Terus yang G, cek kosong. Ini ada cek kosong tadi. Karena cek kosong sebesar 4 juta. Ya, 4 juta. Ya, jadi banknya harus dikurangkan. Ya, harus dikurangkan sebesar 4 juta. Jadi kalau kita jumlahkan 840 juta ditambah 20 juta dikurangi 400 ditambah ini dikurangi dengan ini. Itu 64.720.000. Kita lihat sekarang di bank. Ada deposit in transit. Benar ya, di bank ditambah? Benar nggak di bank ditambah? Ya, karena di Ditambah, catatan perusahaan, ya catatan perusahaan jangan diganggu lagi. Perusahaan sudah melakukan, ya. Jadi di sinilah di bank harus ditambahkan karena bank memang belum menerima pada saat itu, harus ditambahkan. Terus yang selanjutnya outstanding check. Ya, karena bank belum membukukan, bank harus membukukan karena ini sebagai outstanding, sebagai biaya ya, sebagai beban harus dikurangkan di bank. Jadi ada kesalahan juga oleh di bank itu sebesar bank salah mencatat atas permintaan perusahaan 2 juta bercatat ya, jadi bank harus ya mengurangi sebesar 1.800.000 ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini 62.020.000 ditambah 7.500.000 dikurangi 3 juta dikurangi 1.800.000 ini nilainya 64.720.000. Nanti dicek lagi benar nggak? Ya. Itu. Setelah kita berhasil menyusun bank rekonsiliasi, kita harus membuat jurnal. Ya, jurnal ini adalah dibuat yang ada pada perusahaan, ya. Perusahaan. Jadi perusahaan menyusun jurnal sesuai dengan catatan perusahaan ya. Jadi catatan bank kita tidak perlu melakukan jurnal. Ya, jadi waktu penagihan piutang itu cash sebesar 9.600.000 biaya tagih pada account receivable. Account receivable apa sih? akun yang bisa diambil sih Pak. Account receivable apa sih? Namanya akunnya akun apa sih? Receivable yang masih harus diterima. Namanya apa? Piutang. Itu istilah-istilahnya diapelin lagi ya. Jadi pada kuliah pertama kalau nggak salah udah lengkap banget, itu dibaca-baca lagi ya. Atau baca mana aja boleh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jurnal penerimaan bunga. Cash pada interest. Interest earn apa? Pendapatan bunga. Jangan piutang, jangan utang ya. Jurnal pemberitahuan kesalahan, pembukuan. Cash pada account payable. Account payable apa? Payable apa? Kewajiban. Cash pada hutang. Ya, sebesar itu. Cek kosong. Account payable pada revenue. Ya, revenue account payable. Hutang pada revenue. Nah, itu dia. Kira-kira itu.
Jadi yang bisa dibuat jurnalnya A, B, C, D ada 4 ya. Itu yang di jurnal itu adalah ini ya, ini yang di jurnal. Ini tidak perlu di jurnal ya. Jadi catatan perusahaan yang di jurnal. Oke. Ada pertanyaan? Nah, oke, ini ada soal. Ada soal 6. Tapi di itu juga udah ada di Edling. Kalau nggak salah sama deh. Ya, itu Ya Pak, sama Pak. ya sama ya. Oke, makasih. Jadi ini soalnya yang satu diselesaikan sendiri sampai dengan ini nggak urutan seperti yang tadi ya. Jadi soalnya ada 1, 2, 3, ada 6. Ini bukan jadi satu soal gitu ya. Yang nomor 1 diselesaikan sendiri, cari rekening apa? Bank rekonsiliasinya. Yang nomor 2 dicari, 3 cari sendiri gitu ya. Iya Pak. Ya, jadi ini soalnya ada 6 ya. Bukan satu soal, yang tadi kan satu soal beruntun dia gitu ya. Iya. Kalau ini satu soal langsung diselesaikan, satu soal diselesaikan gitu. Iya Pak. Ini tugas individu Pak atau? Iya, individu ya. Oke Pak. Individu boleh diskusi tapi jangan nyalin punya temen. Diskusi supaya kita tahu. Ya silahkanlah diskusi, kan saya sudah nggak tahu kalau ada diskusi. Baik. Tapi jangan saya minta punya lu dah, copy paste dibuat udah, tapi nggak tahu gitu ya. Itu yang berbahaya itu seperti itu. Ya kalau diskusi, oh ini apa sih? Oh ini gimana sih? Kan enak. Jadi bisa lah ada pandangan, ada bayangan. Kalau cuma nyari soal terus dia salin terus dikirim, kan nggak menambah pemahaman. Itu aja sih. Tulis tangan ya Pak ya? Ya saya sih sebaiknya seperti itu untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan aja. Kalau diketik kan rumus sudah disediakan. Iya. Kalau tulis tangan kan kita bisa pakai kalkulator, bisa. Itu aja sih maksudnya. Ya saya sih sering diprotes sih nanti pada saat ngisi kuesioner, udah zaman teknologi ya, maksud saya bukan begitu. Ya, Pak, saya juga kalau menghitung deh saya nggak mau pakai Excel kecuali tertentu, tapi saya pakai tangan dulu. Nah, kalau pakai Excel saya nggak paham sendiri, ditanya mahasiswa saya nggak tahu malah. Ya, ya itu Pak. aja sih maksudnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Yang modern. Siapa itu? Siapa itu? Josapat Pak. Hah? Josapat. Kenapa Jo? Kenapa Jo? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya tadi nyebut siapa sih tadi? Yang di awal itu ya Pak ya? Ya, si Kak Nadia sama Kak Gerald. Ada itu Pak, saya di chat sama Kak Nadia. Kalau misalnya Kak Nadia lagi magang kan Pak ya, lagi meeting di tempat magangnya. Iya, nggak ngechat ke saya dia. Geraldo tadi ada sih Pak. ada. Iya Pak. Ini Geraldo ya? Iya Pak. Geraldo ikut ujian nggak kemarin UTS? Ujian Pak. Jawabannya di mana? Saya kirim di Edling. Nggak ada di saya. Saya cari-cari. Saya kirim itu Pak, memori yang di Edling udah penuh, terus saya kirim lewat itu apa? Gmail itu saya copy ke
Adlink Pak. Aduh, di mana ya itu ya? Ketemu di Erling di mana ya? Ngirimnya jam berapa kamu, Geraldo? Pas UTS Pak. Nggak jam berapa? Bentar Pak saya cek dulu, Pak. Saya cari-cari di Erling tuh nggak ketemu ya. Nadia ikut ujian nggak? Nggak tahu ya kalau Saya Nadia. kurang tahu. Jam 10.28 Pak. 10.28. Iya Pak. Ada punya Geraldo punya. Punya Pak, saya kirim lewat itu Pak, apa Google Drive, saya copy salinnya ke Adlink Pak. Di saya kok nggak mau muncul ya? Soalnya Pak, Nggak ketemu ya? penyimpanan di Adlink saya penuh Pak, terus saya tanya dari akademik, katanya kalau penuh simpen di Google Drive, habis itu terus disalin, habis itu ke copy ke Adlink Pak. Udah gitu aja Pak. Di Erlingnya di mana ngopinya? Saya bikin di UTS juga Pak. Buat Oh, di kumpulin UTS. UTS. Kok nggak ada di saya ya? Bisa WA nggak sekarang? Ya Pak, baik Pak. Si Nadia nih nggak tahu nih. Nadia belum nggak ketemu juga saya nih jawabannya. Di mana ngirimnya dia? Nanti yang lainnya yang semester lalu di delete aja bisa kali ya. Supaya nggak penuh. Kalau penuh semester lalunya di delete supaya kalau nggak pakai Google Drive tadi. Tapi nggak tahu kalau Google Drive di saya nggak ketemu ya, nggak ketemu di UTS juga kan? Ya Geraldo ya. Iya Pak, saya kumpulin di UTS juga Pak.